Saudaraku, selamat berjumpa kembali di hari kedua perjalanan pemulihan menemukan jati diri di hadapan Bapa. Tema hari ini adalah pria sejati tidak takut menangis. Mari bayangkan dirimu saat kecil. Mungkin pada saat lututmu terluka, atau ketika mainanmu rusak, atau ketika engkau merasa sendirian dan takut. Apa yang mereka katakan? Mungkin kau mendengar, masa laki-laki nangis? Ayo sudah, jangan lebay. Anak cowok itu harus kuat. Dan sejak itu, engkau belajar satu hal, yaitu menyembunyikan rasa sakit dan menahan air mata. Bukan hanya air mata, tapi juga kecewa, kehilangan, dan kerinduan yang tak pernah diucapkan. Lalu engkau tumbuh menjadi pria dewasa yang biasa dan bisa memimpin, menanggung beban, tapi seringkali merasa sendirian. Engkau tahu bagaimana caranya bekerja keras, tetapi tidak tahu bagaimana caranya berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Engkau tahu bagaimana melindungi orang lain, tapi jarang merasa aman untuk dilindungi. Engkau tahu cara menenangkan orang lain, tapi tidak tahu bagaimana menenangkan dirimu sendiri. Kadang engkau menatap langit malam dan berpikir, kalau aku jujur tentang rasa sakitku, siapa yang akan mengerti? Dan mungkin di balik senyum dan candamu ada hati yang diam-diam lelah. Tetapi hari ini Tuhan ingin membatalkan kebohongan lama itu. Karena menangis bukan tanda lemah. Menangis adalah tanda hati yang masih hidup. Yesus sendiri pernah menangis. Di makam Lazarus ia menangis, bukan karena ragu, tetapi karena kasih. Di Getsemani ia menangis karena pergumulan batin. Dan ketika ia melihat Yerusalem, ia menangis karena hatinya penuh belas kasihan. 3 kali Alkitab mencatat air mata sang Raja Surga. Bukan bentuk kelemahan, tapi kedalaman cinta. Jadi, jika Yesus yang sempurna boleh menangis, mengapa engkau yang sedang disembuhkan harus menahan air matamu? Saudaraku, tariklah nafas perlahan, biarkan hatimu tenang. Ambil jurnalmu, buku tulismu, dan tulis dengan jujur. Ketahuilah, tidak ada yang perlu engkau buktikan hari ini. Tapi mari kita renungkan bersama. Kapan terakhir kali engkau benar-benar menangis? Apa yang membuatmu meneteskan air mata saat itu? Dan saat engkau mengingat momen itu sekarang, apa yang kau rasakan? Malu, lega, kosong, atau justru ingin menangis lagi? Jika hari ini kau diberi izin untuk menangis tanpa dihakimi, untuk siapa atau untuk apa kau ingin menangis? Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat ini bukan puisi manis, ini realitas rohani. Air mata tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang kau pikir hilang justru sedang tumbuh. Yang kau pikir lemah sedang dibentuk menjadi kekuatan baru. Dan mungkin selama ini engkau menahan tangis, bukan karena sombong, tapi karena tidak ada tempat aman untuk menangis. Kau takut terlihat kecil di mata orang lain. Tapi hari ini Tuhan berkata, engkau tidak perlu berpura-pura kuat di hadapanku.
Dia tidak ingin kamu menghapus air mata itu terlalu cepat, karena seringkali penyembuhan dimulai justru saat air mata itu jatuh. Ada saatnya pria perlu diam, bukan karena tidak punya kata, tapi karena sedang mencari makna. Dan di keheningan itulah Tuhan berbicara paling jelas. Sekarang mari kita berdoa. Biarkan kata-kata ini menjadi suaramu hari ini. Tuhan, aku akui, aku sering malu dengan air mataku sendiri. Aku takut dianggap lemah. Aku marah pada diriku karena masih bisa terluka. Tapi hari ini, aku izinkan Engkau menjamah bagian hati yang paling rapuh. Aku ingin belajar jujur seperti Yesus di Getsemani yang berdoa dengan air mata. Aku percaya tangisku bukanlah aib yang memalukan, tetapi tangisanku adalah doa yang paling jujur. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mengalir lewat kelemahanku. Pulihkan hatiku Bapa, jadikan kelembutan ini kekuatanku, bukan rasa malu. Aku terima damai sejahtera-Mu dan aku lepaskan topengku hari ini. Di dalam nama Yesus aku percaya Engkau sedang menumbuhkan kekuatan baru di dalam hidupku. Amin. Nah saudaraku, ingatlah, tidak semua tangisan harus disaksikan orang lain, tetapi setiap air mata dilihat oleh Tuhan. Ia menghitungnya, Ia mengumpulkannya, Ia memelukmu melalui setiap tetesan air matamu. Hari ini, biarkan dirimu menjadi manusia seutuhnya yang bisa bekerja keras, tetapi juga berani menangis, yang bisa memimpin dengan kekuatan, tapi juga mengasihi dengan kelembutan. Dan jika nanti engkau menangis sendirian di dalam mobil atau di tengah malam saat semua orang tidur, ingatlah, Tuhan tidak menganggapmu lemah. Ia sedang meneguhkanmu agar besok engkau bisa menjadi kuat dan berjalan lebih ringan. Besok kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu tentang figur ayah yang hilang dan bagaimana luka itu mempengaruhi cara seorang pria melihat Tuhan. Namun untuk hari ini kita berhenti sampai di sini dan biarkan dirimu merasakan hadirat-Nya. Biarkan air matamu jatuh tanpa rasa bersalah, karena di mata Tuhan air mata kita adalah sesuatu yang berharga.